Ya, teman-teman, di pagi hari kita akan jawab komen teman-teman ya. Ada yang menanyakan emiten-emiten yang berhubungan dengan salah satu grupnya ya. Yaitu salah satunya itu grup Panin. Ya, jadi beberapa emiten yang emang dikuasai sama milik Panin ya. Sama Pak Amin ya. Pak Amin Ali ya, pemiliknya itu ya. Baik teman-teman, ada beberapa emiten yang emang harus istilahnya apa ya, biar teman-teman sedikit pengetahuan lah. Saya juga nambah sedikit, teman-teman nambah sedikit kan, sedikit-sedikit jadi bukit ya. Jadi di bursa itu kan ada grup-grupan tuh, ada grup Panin, ada grup Sinarmas, ada grupnya Mr. BP ya, ada grupnya apa lagi tuh, Konglo gitu kan. Nah, banyak grup. Nah, biasanya kalau emiten-emiten yang seperti itu suka nginduk gitu, induknya kalau induknya naik biasanya turunannya juga naik gitu teman-teman. Makanya kalau teman-teman pingin punya salah satu grupnya minimal satu lah gitu ya, minimal satu untuk grup. Kadang-kadang kalau udah grup-grupan seperti itu teman-teman ya, sebagai pengetahuan aja bahwa sebuah emiten kalau udah ada grupnya itu berarti kan ada yang ngelola, dimana kelolaannya itu pasti pingin cuan lah gitu ya, pingin punya untung ya. Nah, makanya si grup Panin ini mungkin ada bandarnya lah istilahnya ya, ada bandarnya. Apalagi si Panin ini kan salah satu usahanya itu ada yang menjadikan sebagai manajer investasi gitu kan. Jadi mungkin untuk di apa namanya, dikelola dengan baik sebuah sahamnya, mungkin ya istilahnya ada kemungkinan emang dikuasain sama bandar seperti itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli ya, tapi ini sebagai media pembelajaran buat kita. Jadi di sebuah ISG kita itu sebenarnya dikuasain ada beberapa kelompok gitu, kelompok ini gitu kan. Jadi teman-teman nanti jangan heran gitu, kenapa kok ini apa namanya, si fundamentalnya tidak baik tapi bisa naik gitu kan. Ini fundamentalnya baik tapi nggak naik-naik. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Kadang-kadang ada emiten yang menurut sama fundamental, ada yang nurut berdasarkan kemauan bandar mungkin gitu, kemauan bandar mungkin ya. Dalam hal ini dikuasai oleh market maker, apalagi kalau yang grup-grupan ya, grup MNC gitu kan. Saya bilang kalau grup MNC itu nggak usah khawatir, di FC akan aja dia masih bisa naik gitu kan. Baik teman-teman ya, kita langsung aja bahas. Yang pertama ada PNBN ya. Ya, PNBN mungkin ini induknya ya, dia sebagai bank ya. Bank yang sudah dikenal sama kita. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Kalau lihat dari ini gambaran umum aja ya, nanti mungkin untuk broker summary-nya nyusul via updatean ya mungkin ya. Jadi untuk pengetahuan aja, yang pertama ada PNBN. Nah, kondisinya adalah teman-teman lihat kondisinya dari poren sudah akumulasi ya, akumulasi poren sangat baik sekali. Di sini biasanya kalau udah kecenderungan garis seperti ini ada penurunan dikit ya, banyak juga nggak apa-apa sih ya. Terus dari bandar lokalnya juga udah ngambil teman-teman banyak, cuman dia ngambilnya cicil dikit-dikit. Kalau poin per hari ini itu udah seminggu itu ngambil ya, ngambil begitu banyaknya. Jadi kalau dia dinaikin ya wajar, karena mungkin istilahnya si bandar poren mau jualan gitu kan. Walaupun ini diturunin tapi malahan diambil sama poren ya. Biasanya kalau istilahnya kalau udah poren yang ngambil lah, ini bisa di up lebih tinggi lagi gitu kan. Apalagi sekarang market lagi bullish, terus MA 10 juga udah mulai di bawah, MA 20 juga di bawah, MA 200 juga di bawah. Sebenarnya ini lagi dalam posisi uptrend ya. Mudah-mudahan dengan candle ini walaupun agak sedikit sulit ditembus, mungkin ke bawahin dulu atau langsung, itu nggak jadi masalah gitu. Yang penting si induknya itu naik gitu ya. Nah, yang kedua ada PNLF ya, PNLF Panin Finansial. Ini konsultan keuangan juga ya. Nah, ini udah dihitung kalau Panin ya, ada harga wajarnya, pernya berdasarkan rumus per 253, berdasarkan rumus PBB 311. Nah, ini target-target yang saya
gariskan di sini teman-teman udah terpenuhi semua ya. Kecenderungan sama ya, candlenya ya naik terus ininya merah gitu ya. Cuman kalau yang PNLF di sini masih menyisakan gap masih menyisakan si kepala merah teman-teman ya. Nah, ini masih meninggalkan si kepala merah teman-teman. Nah, ya. Apakah akan kemungkinan ke 447? Ya dia biasanya akan menyentuh sini lagi. Cuma kalau diturunin lagi ya kayak seperti halnya koreksi agak lumayan ya, mungkin bisa di up ke atas, tapi udah ngasih tahu dia akan ke atas. Dan si poren juga udah akumulasi udah bagus. Jadi dia menyesuaikan dengan candle-candle yang udah saya gariskan ya. Mungkin mau ngejar, wah ini kan sebenarnya harga wajar cuma 253, terus BBP 311, sekarang udah harganya 412, berarti ini yang nguasain bukan hanya harga wajar tapi harga bandarnya gitu ya. Menjadikan mungkin kalau udah lebih daripada ini ya udah over gitu, harganya udah mahal. Jadi teman-teman nggak usah istilahnya, kalau menurut itu ya fundamental ya nggak usah beli dulu, nunggu koreksi aja kalau cinta dengan PNLF. Tapi kalau kalian punya dari bawah ya biarin aja, dia kan lagi menembus MA10, lagi menembus MA20, terus MA200 juga masih terus di atas ya. Jadi kalau yang punya di bawah mah ya udah biarin aja setinggi-tingginya sampai nanti ada dead cross-nya gitu ya. Ada PNIN ya teman-teman, Marine Investment ya, pasti ini bagian daripada tuh kan hampir sama kan dia kecenderungan sama. Kalau dia punya grup itu gimana istilahnya, gimana induknya gitu ya, induknya bagaimana ya dia akan ngikutin. Nah si poren juga udah ngikutan gitu kan, MA10 MA20 cuma kalau yang ini si MA20 nya masih belum menembus MA200, tapi secara candle sebenarnya lagi uptrend gitu ya. Tinggal nunggu aja ini apakah mau di kebawahin dulu nanti ke atasin gitu kan, atau langsung ke atas, nggak jadi masalah, biarin aja. Tapi kecenderungannya sih dia kalau udah ada candle yang kembar seperti ini ya kebawahin seperti induknya. Kita lihat induknya aja, kalau induknya dikebawahin lagi pasti yang lain suka ngikutin gitu kan. Ya teman-teman, seperti itu. Kita lihat di sini ada sih enggak sih si kepala merahnya untuk, nah di sini teman-teman di target yang saya 118 ya, mudah bisa ke arah situ. Pada ini gambaran umum aja teman-teman ya, tidak untuk ngambil begitu dalam. Targetnya di tanggal berapa, tanggal 02 ya, 02 09. Ini ditulis seperti ini biar teman-teman juga pada tahu bahwa ditulisnya ini tanggal 2 ya, bukan targetnya tanggal 2 nyampe sini, bukan ya. Mudah-mudahan bisa ke. Jadi kita akan simpel-simpelan aja teman-teman. Kalau grup panin ya gimana induknya aja gitu ya. Kalau induknya naik ya pasti naik lah gitu ya. PNIN udah, ada PAN. Nah, ada PAN, coba lihat PAN ya. Ini sekuritasnya nih. Ya. Bagian investasi, konsultan investasi juga nih. Nah, kecuali ini doang nih, si PAN kurang nurut nih si PAN nih. Kali yang berhubungan dengan finansial naik ya, tiga saham. Cuman untuk urusan sekuritasnya belum naik nih teman-teman. Tapi dia udah meninggalkan jejak di area 1600-nya, terus dia juga meninggalkan gap yang sangat lebar teman-teman di sini ya. Nah, ini kayak 180 ya. Ya, hampir 10%-an ya. Lumayan juga ya. Iya ya, 10%-an ya. Hampir 10%-an ya, 11 malah ya. Nah, ini perlu dihitung nih nanti kalau ada kalau ada waktu kita hitung ya untuk harga wajarnya ya, teman-teman. Mudah-mudahan saya ingat. Nanti saya coba hitung untuk harga wajarnya. Terus ini juga, nah kalau ini beda tersendiri ini teman, yang lain pada naik, yang ini pada turun ya. Dari bandar lokal dia cenderung ngejual di area 23, cuma udah ada pengambilan lagi kecil. Cuman dari poren kecenderungan dia menjual. Artinya ini lagi diturunin sama poren dulu, tapi udah ngasih tanda dia akan ke atas, dan ngasih tanda juga dengan gap ini. Kita tuh ada, kalau gap kita kasih tanda teman-teman. Kenapa harus kasih tanda? Biar ingat ya, kalau udah ada gini berarti ini ada gap yang harus tertutup. Ini 1 2 3 udah 3 bulan belum tertutup. Kemungkinan sih agak lama dikit karena kenaikannya lumayan juga sampai 1800 gitu. Tapi ini menjadikan kesempatan buat teman-teman ya.
Nanti tunggu aja sampai ada pungutan dari poren, karena antara poren sama bandar lokal sangat bekerja sama dengan baik. Nah, terus ini juga dari bandar lokalnya udah bagus ya untuk pungutannya. Mungkin ke bawah dulu untuk menutup gap yang ini ya, udah ketutup nih. Cuma hati-hati aja, ini kan udah ada si candle, si buntut merah nih, si ekor merah. Mudah-mudahan si ekor merah ini bisa ketembus dulu, ke bawahin dulu, biar bisa langsung ke atas ya. Biar tutup PR-nya dulu. Jadi lagi mau nutup PR-nya dulu nih teman-teman ya. Mudah-mudahan PR-nya tertutup ya. Ya paling rendahnya ke arah sini teman-teman. Sini si ekor merahnya sangat coba lihat di sini, harus gedein dulu deh. Oh enggak, datar ya, tenang datar, mungkin di area sini aja lah. Mudah-mudahan bisa istilahnya bisa bertahan di area 1596 aja gitu, mudah-mudahan ya. Terus ada lagi emiten PNBS sering dibahas ya, PNBS mah ya. PNBS nih. Depan ada PNBS. Ya kan, PNBS juga udah mulai up kan ya, mudah-mudahan kalau indukannya up ya, ini mungkin di harga gocap gitu kan, target udah ditentukan tanggal 31. Ini poren juga udah mulai ngambil teman-teman ya, poren udah ngambil. Terus si bandar lokal emang jualan, cuman jualannya nggak signifikan, dia masih ada di dalam ya, si barangnya masih ada di dalam, jadi kecenderungannya masih aman untuk PNBS ya. Terus ada lagi AMAG. Ini asuransi kalau AMAG ya. AMAG juga udah mulai uptrend teman-teman ya. Lihat dari dari pungutan bandar lokalnya lumayan bagus ya, dari mulai tanggal 17 ya, 17 tanggal 17 sudah terus naik, tapi poren lagi jualan. Semenjak dia datar, poren lagi jualan dari mulai terbesarnya tanggal 20 Juni ya, 20 Juni. Jadi ini sebenarnya lagi barang poren dimakan sama bandar lokal ya. Kecenderungannya kita lihat sampai mana dia naiknya, kita akan periksa apakah ada si candle merah untuk area-area yang terdekatnya. Maaf ya. Cuman ini kecenderungan lagi posisinya kurang, mana ada yang nggak ada ya, mana nih, hampir nggak kelihatan ya. Ini si mana, nah si AMAG nih ada. Nah di sini ada yang namanya gap ya, di 400-an ada gap. Kita kasih tanda juga gap ya, mudah-mudahan bisa ke arah sini, gapnya ketutup ya, kita kasih tanda juga ya, mudah-mudahan bisa ke area 436an lah gitu ya si AMAG ini, karena di situ ada gap yang sangat lebar ya. Mudah-mudahan siapa namanya si ini juga ada nih, ini udah ketutup. Udah ketutup ini ya, ini udah ketutup di area, coba lihat, kita klik dulu di sini deh, di 300an udah ketutup belum? Udah ketutup teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke arah gapnya itu ya, kalau gapnya sangat lebar banget itu teman-teman ya. Terus ada Cepin. Nah, ini grup Panin juga, Cepin nih ya. Cepin. Kita global aja teman-teman ya. Kita pasti kalau yang kalau yang ada indukannya mah ya kemungkinan bisa jemput ya. Mau di harga istilahnya harga atas juga, di sini harga sini juga cocok, karena ada bandarnya, tinggal kesungguhan daripada kita aja untuk serius nunggunya aja sebenarnya. Serius nggak gitu nunggunya gitu kan. Nah sini udah kita kasih gambaran ya. Ini juga udah kenal si kepala merah juga udah nongol, artinya dia mau ke atas. Coba kalau diturunin dulu ya biarin aja. Terus bandar lokal juga terus akumulasi ya. Poren juga akumulasi bagus banget. Ini udah bagus banget ya, kalau target untuk tanggal 24/08 nya terpenuhi 497 sangat memungkinkan ke arah sana, karena dukungannya udah ada gitu. Bandar poren sama bandar lokalnya lagi akumulasi terus ya. Ini udah garis-garisnya udah saya kasih tanda ya. Terus untuk selanjutnya terakhir ya, Cepin VRNA. Nah ini Paren Multi Finance. Semuanya berhubungan dengan keuangan teman-teman ya. Ada konsultan keuangan gitu. Ini juga agak lain di sini juga udah ngasih tanda dia mau ke arah situ. Ini juga mesti tanda mau ke arah sini ya. Cuman di sini masih belang betong ya, masih ugal-ugalan. Si poren juga udah ngambil, cuman gak terlalu signifikan ngambilnya ya, cuman sehari 2 hari gitu kan.
foreign juga si bandar lokal juga sama, pengambilannya nggak signifikan. Ini cenderung tidak teratur sebenarnya ini ya, cenderung tidak teratur. Tapi kalau udah bandar ngasih tahu biasanya mau ke arah sini, dia akan ke arah sini. Cuman agak susah juga karena saya bilang ini candle yang seperti ini nih agak susah ketebus, makanya dia langsung aja tembusin sama gap gitu kan. Kalau diturunin biarin aja, dia kan ini ada gap juga ditutup lagi. Ya mungkin mudah-mudahan ini dengan datar dan ditahan di sini bisa di up ke atas. Cuman hati-hati aja area sini si ekor merahnya udah keluar ya. Nah, targetnya jangan jauh-jauh dari sini aja. Untuk area-area sini bisa kejemput lah gitu ya. Untuk area-area kurang dari 108 udah kejemput. Kita tulis dulu target di 02 ya. Nanti teman-teman untuk untuk update-annya mungkin nanti untuk Selasa mungkin kita akan cek ya berapa sih valuasi atau harga wajar dari emiten-emiten panin ini ya. Kita tapi tidak semuanya, kita hanya 2 atau 3 lah gitu grup panin yang kita bahas gitu kan. Karena teman-teman yang lain juga mungkin ada gitu. Hati-hati aja di area 80 juga teman-teman, ini ada candle si malakama ya, tinggal bullish ini. Mudah-mudahan ditembusnya dengan bullish lagi gitu aja kalau saya ya. Terus saya sampai kapanpun ya bullish terus bullish, artinya ini mau ke sini ya. Jadi punya kesempatan teman-teman ya, mungkin kalau di area-area ini mau up ya ambil aja sekalian gitu. Kenapa? Kecenderungan dia naik setelah candle bullish ini ya. Ini juga mengikuti benar-benar mengikuti istilahnya technical analysis atau candle analisis ya. Kita bullish atau langsung bullish tuh, dan teman-teman si kepala merahnya ada diturunin dulu tapi kejemput. Jadi kalau teman-teman yang nyangkut area-area 104 terus yang nyangkut area 100 gitu, dia masih bisa kejemput. Kenapa kejemput? Ya andalannya kita kepala merah aja dia tertinggi 108. Kalau kalian nyangkut di 109 ya otomatis turunin aja sampai 107 lah gitu average-nya. Biar apa? Ya biar kejemput gitu kan. Tapi udah ngasih tanda dia mau kesini. Itu hati-hati area 94-nya karena dia ada gap teman-teman ya. Ya mungkin kalau saya sendiri pinginnya itu trading itu sesimpel mungkin teman-teman, sesimpel mungkin. Contohnya saya suka mengandalkan si kepala merah, si ekor hijau sama si ekor merah untuk supportnya ya. Untuk resistnya ya si kepala merah itu sangat, kalau menurut saya sih baik walaupun agak lama, cuman sangat simpel gitu. Ataupun gap kalau udah sangat lebar dan turunnya agak tajam, udah tadi kan ada yang yang sangat lebar banget ya. Nah, mungkin itu bisa diberikan kesempatan ya, mungkin agak lama sedikit cuman biasanya akan menutup gap, apalagi dividend trap ya. Dividend trap itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, malahan seperti kewajiban untuk ditutup gitu, tapi dalam jangka waktu. Kalau yang lama ada yang sebentar gitu ya. Dividend trap itu sepertinya seperti kewajiban gitu dalam technical analysis bahwa harus ketutup ya, seperti teman-teman. Jadi manfaatin aja selagi simple dalam istilahnya trading ya. Apalagi untuk ada grup-grup seperti ini biasanya dia cenderung dia ada yang nguasain ya. Jadi kalau dikebawahin juga kalau ada grup-grup seperti ini mah kadang-kadang daripada malu ya. Grup panin katanya sampai ke gocap, wah bisa jadi berita utama gitu kan. Kayak grup MNC aja ke FCA jadi berita utama gitu kan. Baik, mungkin seperti itu teman-teman update sebentarnya untuk grup panin. Nanti mungkin ada beberapa emiten yang akan kita bahas juga, karena kan udah dibahas beberapa ya, kayak Cepin, terus PNBS juga udah dibahas ya. Mungkin nanti ada emiten lagi yang kita bahas ya. Baik, sementara segitu aja dulu. Nanti kita akan buka lagi grup istilahnya grup saham di ISG yang berhubungan dengan grup gitulah ya. Baik teman-teman, ciao ya.